Potret sejarah Islam di Indochina, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Kawasan Indochina merupakan sebuah wilayah yang meliputi negara Vietnam, Laos, dan Kamboja. Jumlah secara keseluruhan penduduk Indochina diperkirakan 98 juta, dengan Vietnam sebagai negara dengan wilayah dan jumlah penduduknya terbesar. Pada abad pertengahan, kawasan ini dikenal dengan sebutan Mandala Yuda dan dikuasai oleh 3 kerajaan besar, yaitu Annam, Khmer, Kambodia, dan Champa. Annam merupakan sebuah kerajaan Buddha, sedangkan Khmer Kamboja merupakan kerajaan Hindu. Sebelum menjadi 3 negara, kawasan ini merupakan jajahan Prancis. Kamboja atau Kampuche merupakan negara yang berada di teritori Asia Tenggara. Terletak di semenanjung Indochina bagian barat daya yang berbatasan langsung dengan Thailand di barat laut, Vietnam di barat timur tenggara, dan Thailand di barat daya. Sebagian besar penduduk Kamboja adalah etnis Khmer. Mayoritas penduduk Kamboja memeluk agama Buddha. Sebagian kecil Katolik dan 1% atau sekitar 700.000 adalah Muslim. Kedatangan Islam di Kamboja setidaknya memberikan warna baru bagi kancah kebudayaan dan keagamaan di Kamboja. Islam masuk di Kamboja diperkirakan pada abad ke-15. Kedatangan Islam di Kamboja tidak seperti kedatangan Islam di negara Asia Tenggara lainnya yang langsung dibawa oleh orang-orang Arab, Persia, maupun Gujarat. Melainkan Islam masuk di Kamboja dibawa oleh orang-orang Cham yang didiaspora ketika terjadi serangan oleh kerajaan Vietnam pada abad ke-15. Sejak kedatangannya di Kamboja, umat Islam di Kamboja memiliki sejarah yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Umat Islam memiliki alasan yang kuat yang mendorong mereka untuk melakukan Islamisasi. Ketika mereka berakulturasi pun pastinya mengalami respon baik maupun negatif dari pemerintah maupun masyarakat pribumi setempat. Dalam kancah geopolitik, perubahan sosial dan hubungan pemerintahan Kamboja dengan umat Islam dari masa ke masa juga menjadi subjek yang patut diangkat sejarahnya. Islam masuk di Kamboja pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1471 Masehi. Ketika kejatuhan kerajaan Champa di Vietnam akibat serangan kerajaan Annam. Orang Muslim yang berada di Champa melarikan diri ke wilayah-wilayah sekitar Vietnam, termasuk salah satunya adalah Kamboja. Orang-orang Muslim Champa sebelum serangan kerajaan Vietnam pada abad ke-15 terdiri dari beberapa etnis, yaitu Arab, India, Pakistan, Afghanistan, dan Melayu. Etnis-etnis inilah yang membawa Islam ke Champa. Namun, setelah serangan kerajaan Vietnam, etnis-etnis itu terdiaspora menyebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Kamboja menjadi salah satu tempat pelarian Muslim Champa dari serangan Vietnam pada abad ke-15. Kedatangan mereka di Kamboja disambut baik oleh pemerintah setempat, yakni Raja Khmer, yang memerintah Kamboja saat itu. Orang-orang Champa yang berimigrasi ke Kamboja didominasi oleh etnis Cham dan Melayu, yang sampai pada masa berikutnya mereka menjadi etnis Muslim yang bertahan di Kamboja. Pola-pola Islamisasi yang terjadi di Kamboja memiliki perbedaan dengan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Faktor pendorong Islamisasi di Kamboja adalah diaspora etnis Cham dan Melayu ke Kamboja akibat serangan Vietnam pada abad ke-15, yang mana mayoritas penduduk kerajaan Champa pada saat itu menganut agama Islam sejak dinasti Zhong di Cina. Terdapat teori yang mengatakan bahwa jauh sebelum kejatuhan kerajaan Champa, orang-orang Kamboja telah menjalin hubungan niaga dengan para pedagang-pedagang Arab, Persia, Gujarat, dan Melayu. Sebelum pada abad ke-15, pada saat kejatuhan kerajaan Champa, Kamboja merupakan daerah penghasil beras yang besar, dan telah lama Kamboja melakukan kontak niaga dan kebudayaan dengan etnis lain terutama Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Muhammad Fahrul Razi, mahasiswa dari jurusan Sejarah Peradaban Islam semester 5
Di sini saya akan melakukan wawancara dengan dosen saya, Bapak Haji Asad Ahmad Hidayat, mengenai jejak Islam di Indochina. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Islam masuk ke Indochina dan siapa tokoh penyebarnya? Ya, terima kasih. Eh, seperti yang saya tulis di dalam buku yang saya pegang ini ya, Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara. Indochina itu adalah sebuah kawasan yang dihuni ya oleh 3 negara, yaitu Kamboja, Laos, dan Vietnam, atau Kamboja, Vietnam, dan Laos ya. Bisa dibulak-balik Laos, Vietnam, Kamboja. Kalau dari Kamboja dulu akhirnya dari selatan, masuk ke Vietnam kan, ke Laos gitu kan. Itu kan perbatasan di utara langsung dengan China kan. Ke bawah ya berbatasan misalnya dengan Thailand ya, dengan Laut Cina gitu kan, ke selatan. Masuk ke bawah itu ke selatan. Nah itu perlu diketahui juga bahwa jumlah penduduk Indochina itu sekitar 90 juta ya, 10 juta jiwa kurang lebih begitu, atau sekitar 98 juta ya kalau hari ini mungkin ya, kurang lebih begitu, yaitu tersebar di Vietnam ya, di Kamboja dan Laos. Itu terdiri beberapa macam suku. Yang paling dominan adalah suku Khmer. Suku Khmer. Anda pernah mendengar istilah Khmer Merah gitu kan? Khmer Merah itu adalah pendukung kelompok suku Khmer yang mendukung komunisme, ideologi komunisme ya. Nah itu. Nah, bagaimana masuknya Islam di kawasan Indochina itu, yaitu di yang sekarang ada 3 negara di kawasan itu, yaitu Kamboja atau Vietnam dan Laos. Itu ada beberapa teori, di antaranya saya menulis di dalam buku yang saya tulis itu, di dalam buku Muslim Minoritas di Asia Tenggara itu ada 3 teori. Teorinya apa aja, Pak? Yang pertama adalah teori Melayu, yang kedua adalah teori Cina, yang ketiga adalah teori Arab. Atau bisa dibalik, tergantung kita menyebutnya. Yang pertama adalah teori Cina, yang kedua adalah teori Arab, yang ketiga adalah teori Melayu. Itu berdasarkan urutan priorisasi masuknya Islam di Indochina. Yang pertama adalah teori Cina. Dikatakan bahwa penyebar Islam pertama di Indochina itu adalah disebarkan oleh orang-orang Muslim yang ada di Cina, terutama Cina Selatan. Dalam pemahaman saya pada waktu itu, pada zaman dinasti Tang dan dinasti Sung, dinasti Tang itu sudah ada orang-orang Muslim, terutama di daerah selatan, menguasai seperti di Guangzhou yang hari ini ya, Kanton dulu itu sudah banyak Muslim, terutama dari kelompok Arab dan Persia. Dan di selatan itu kebetulan bermadhab Hanafi dan Syafi'i, sedikit Hanafi, tapi kebanyakan Syafi'i, dan Syiah karena memang pada abad ke-11 itu sudah ada koloni Muslim. Dan saya harus kasih tahu, harus jelaskan bahwa di Cina pada abad 11 itu terjadi persaingan kelompok antara Arab yang Hanafi dengan Persia yang Syi'i. Di antaranya ada Umar Al-Jalal. Nah itu terjadi kan bentrok, konflik, dan karena perebutan sumber ekonomi, perdagangan, dan kemiliteran, yang pada waktu itu juga kan dinasti Tang maupun dinasti Sung itu menggunakan juga militer Islam ya, Muslim itu ya, dan itu membantu terhadap dinasti Tang dan dinasti Sung. Nah, pada peristiwa abad 19 itu terjadi peperangan tuh kalah tuh, banyak yang ngungsi, diantaranya ke
ke Indochina, yaitu ke daerah pesisir Champa ya kalau sekarang ini ya, daerah pesisir di Indochina Selatan, yaitu yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Nah, yang kedua adalah teori Arab. Teori Arab adalah bahwa menyebutkan diantaranya bahwa penyebaran agama Islam juga adalah langsung oleh Arab, oleh bangsa Arab melalui jalur laut. Jalur laut, terutama dari Coromandel. Pada zaman dinasti Umayyah sudah masuk ke Indochina. Tapi menurut saya bukan pada masa dinasti Umayyah, bahkan pada abad ke-7 sudah masuk. Misalnya dalam teori saya tentang Islam di Cina ya, maksudnya Islam di Cina, itu ada kelompok yang bernama Sa'ad bin Ubadah, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu salah, saya menafsirkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah lewat jalur sutra dan itu balik lagi ke Madinah. Sa'ad bin Abi Ubadah itu adalah muslim migran atau hijrah ke Al-Habsi, dan dia tidak pulang lagi ke Mekah atau ke Madinah pada waktu itu, tapi melalui kapal Persia berlabuhlah ke Cina, karena memang pada waktu sudah terjadi jalinan perdagangan laut juga. Seperti Fadler menyebutkan pada abad Masehi itu sudah terjadi perdagangan antara jalur laut itu Asia Tenggara kan, lautan India gitu, langsung ke Asia Tenggara, langsung ke sekitar Cina, Asia Timur. Nah itu kan lewat laut, itu perdagangan karena jalur rempah-rempah. Kan orang-orang Barat dalam arti Asia Barat gitu kan, India itu kan mengambil rempah-rempah dari Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara itu dari mana dia? Dari Sumatera, Jawa, Maluku, itu sudah ada terjadi perdagangan rempah-rempah oleh mereka sebagai pedagang tengah ya, itu melakukan perdagangan melalui jalur laut oleh India sampai nanti ke daratan, ke Arab, menyeberang ke Afrika Utara, langsung ke Eropa kan diantaranya gitu. Kemudian lewat jalur sutra itu oleh Cina, rempah-rempah. Jadi rempah-rempah asalnya dari Nusantara. Nah itu juga kan sudah terjadi perjalanan jalur perdagangan, dan di situ juga terjadi kan pendakwah karena Islam itu adalah Islam itu agama dakwah. Jadi bukan hanya orang pedagang, para ulama juga masuk di situ. Nah jadi yang masuk ke Asia Tenggara termasuk ke Indochina itu adalah para pendakwah, bukan pedagang itu sambil gitu. Pedagang itu sambil sebetulnya. Itu pendakwah bareng-bareng dengan kaum pedagang, disebutkan pedagang kan punya fasilitas. Itu kapal gitu kan. Nah, itu mendakwahkan. Itu para ulama dari daerah Arab dan Persia ya. Kesininya menjadi madhab Syafi'i. Itu kan madhab Syafi'i. Nah, teori ketiga adalah teori Melayu. Teori Melayu itu abad ke 15, 16 itu disebarkan oleh dia dari Jawa, ya dari Sumatera, dari Malaysia, dan dari Patani atau Lakasuka ya, yang sekarang masuk wilayah Thailand Selatan. Nah itu buktinya apa? Berdirinya kerajaan Champa, Islam Champa. Islam Champa itu adalah Islam yang didirikan oleh bangsa-bangsa Melayu. Maka kita disebut Putri Champa gitu kan. Nah itu Indochina, nah itu campuran antara orang Arab, Persia, Melayu, Khmer, melahirkan sebuah suku yang disebut suku Cham. Nah, itu kerajaan Islam Champa di daerah pesisir selatan yang sekarang bekas kerajaan Islam Champa itu atau kesalahan Champa itu menjadi dua wilayah, masuk ke dalam dua wilayah administrasi Vietnam dan Kamboja. Itu teorinya. Jadi pertama disebarkannya itu memang melalui jalur perdagangan, tetapi juga yang pembawanya para ulama juga, para pendakwah. Itu misalnya yang bermadhab Syiah satu pihak, bermadhab Sunni Hanafi sedikit lewat Cina, dan bermadhab Syafi'i lewat Coromandel, Arab dan Melayu. Abad ke 15-16
Masehi itu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya mengenai bagaimana tradisi atau kebudayaan Islam yang ada di wilayah Indochina. Ya pertama juga ya gini, tradisi kalau saya lihat bisa tradisi Islam atau kaum Muslim di Indochina ya, terutama di Kamboja, setelah saya perhatikan dan saksikan gitu, itu adalah serupa atau tidak jauh berbeda dengan tradisi Nusantara, termasuk dipengaruhi oleh tradisi Nusantara. Jadi nggak bisa lepas daripada mainstream Islam mayoritas yaitu Nusantara, yaitu terutama tradisi yang diwariskan oleh kerajaan Kesultanan Champa, baik yang ada di Vietnam maupun yang ada di Kamboja hari ini. Itu tradisi seperti tradisi Giara, Murudan gitu kan, tradisi-tradisi Rajaban gitu kan. Bahkan kalau Anda lihat misalnya di Kamboja, kalau ada pernikahan Muslim itu biasanya kalau kedurian itu suka ada hiburan, itu biasanya mengambil dari kasidahan Indonesia. Jadi kalau ada ke sana bisa lihat kok ada kasidahan Almanar gitu. Mereka maksudnya bukan orang Almanar yang dibawa ke sana, tapi lagu-lagunya, nyanyian itu dinyanyikan oleh orang-orang Champa, karena bangsa Cham itu ya berbahasa Melayu. Jadi kalau Anda ke Kamboja itu ke suku Cham namanya itu orang berbahasa Melayu dan bisa bahasa Melayu, terutama Melayu Indonesia, Melayu Malaysia gitu kan, Melayu Indonesia, Malaysia. Jadi tradisi yang dikembangkan itu tradisi persis seperti Nusantara gitu kan. Ya tarawih bersama gitu kan, 23. Memang ada sekarang pengaruh-pengaruh sedikit minoritas misalnya ada pengaruh 11 misalnya kan, tidak begitu gitu, tidak begitu kuat gitu, tetapi tradisi Islam Nusantara begitu kuat karena nyambung dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya di mana Champa kan itu berhubungan erat dengan kerajaan Cirebon, dengan kerajaan Banten, dengan kerajaan Sumedang Larang, kerajaan Malaka, dengan kerajaan Patani ya, dengan kerajaan Kalimantan Danau dan kerajaan-kerajaan lainnya seperti di Nusantara seperti Borneo dan lain sebagainya. Itu tradisi. Baik. Ya, untuk pertanyaan terakhir mengenai bagaimana kehidupan Muslim di Indochina sebagai kelompok minoritas. Ya, banyak problem. Pertama, setelah bubarnya kerajaan Cham oleh kerajaan Khmer, itu kan lari ada yang ke Kamboja sekarang masuk ke Vietnam. Dan itu hidup di situ, di dua negara itu. Laos mah kan dekat Cina masih sedikit itu. Ada orang-orang Cham ke sana tetapi ya sedikit. Nah, Muslim di Indochina itu, terutama di Kamboja, itu ada dua kelompok suku, yaitu suku Cham dan non suku Cham yang seperti India, Pakistan, Arab gitu kan, Cina gitu kan. Nah, suku Cham ini menderita sejak zaman Khmer Merah. Itu banyak yang dibunuh gitu, sampai 500.000 orang mati dibunuh oleh Khmer Merah gitu. Yaitu kelompok suku yang mendukung ideologi komunisme. Masjid musola dibakar. Nah, setelah berakhirnya peperangan Khmer Merah, pendudukan Khmer Merah ya agak mendingan gitu. Kehidupan di Champa pada hari ini misalnya di Kamboja terutama ya sangat memprihatinkan. Ekonomi mereka sangat miskin. Nggak jauh berbeda dengan Rohingya. Jadi mungkin 11-12 ya di bawah Patani lah gitu, di bawah beliau Muslim Patani. Yang kedua buta huruf. Al-Quran masih, karena memang fasilitas nggak ada. Jadi kalau Anda datang ke sana mereka itu bukan hanya butuh baju dan makanan dan ekonomi, tapi juga mereka butuh Quran gitu. Mereka tidak sangat minim gitu kan. Jadi kehidupannya dari sudut ekonomi memang tertinggal, orang-orang Cham itu miskin gitu. Miskin dan hidup di sebagai nelayan-nelayan, rumah-rumah gubuk yang tidak pantas. Ya kemudian juga, tapi mereka kuat gitu, termasuk di Vietnam gitu. Di Vietnam kuat 80 km dari ibu kota Vietnam itu
menyusuri ke daerah distrik tertentu, ada komunitas muslim situ ya berdagang gitu kan. Dan jarang yang menjadi pegawai pemerintah, hanya sedikit sekali. Memang sangat memprihatinkan, tetapi dari keamanan cukup aman hari ini kan, tidak ada konflik gitu. Tidak ada konflik. Itu saja sekarang ini kalau bilang hari ini gitu tentang muslim di Kamboja. Tetapi juga during pada zaman selama Khmer Merah itu sangat menderita, banyak yang mati, 500.000 kurang lebih. Nah sekarang di Kamboja saja itu umat Islam di Kamboja itu diperkirakan 700.000 dan tersebar di kota-kota dan paling dominan di daerah pesisir pantai yang di kampung-kampung itu yang sangat kasihan mereka. Mereka secara ekonomi bermata pencaharian berdagang dan bertani nelayan. Ya. Dan mereka kebanyakan menggunakan bahasa Melayu. Tidak paham bahasa Indonesia. Tapi karena memang dekat banyak orang yang sekolah di Thailand, misalnya di Patani, dia banyak menggunakan bahasa Patani. Juga ada yang kuliah dan sekolah di Malaysia menggunakan juga bahasa Melayu Malaysia. Tetapi juga banyak juga yang paham tentang bahasa Indonesia. Karena dia di Kamboja khususnya, karena memang dia tahu Indonesia gitu, Islam Indonesia dan mayoritas. Apalagi di Vietnam, kalau Vietnam itu lebih dominan bahasa Indonesia karena memang ada pelajaran kan di Vietnam itu, pelajaran bahasa Indonesia kan, bahkan menjadi bahasa kedua setelah bahasa Khmer gitu dia kalau di Vietnam. Kemudian sesi wawancara dengan Bapak Asep Ahmad Hidayat. Terima kasih atas kalian semua yang sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.